Di dunia yang keras bernama UFC, tak semua petarung bertarung demi sabuk, ada yang bertarung demi warisan. Ada pula yang bertarung demi membuktikan satu hal sederhana, bahwa mereka tidak pernah ditakdirkan jadi biasa-biasa saja. Joaquin Buckley, pria yang dijuluki New Mansa, adalah satu di antara sedikit nama yang mulai menciptakan denting keras di kelas welter, divisi yang tak pernah kehabisan pembunuh senyap dan legenda yang belum pensiun. Tapi Buckley bukan hanya suara latar. Ia datang dengan amunisi penuh, kekuatan, tekad, dan narasi yang siap ia ukir dengan darah dan keringat. Pertarungan terakhirnya, akhir tahun 2024, menjadi panggung nyata akan kebangkitan seorang gladiator. Colby Covington, petarung kawakan, pencetus kontroversi, dan mantan penantang gelar, harus menerima kenyataan pahit saat laga dihentikan oleh dokter. Kemenangan TKO itu bukan sekadar angka di rekam jejak Buckley. Itu pernyataan bahwa Buckley tidak hanya ada di sana untuk bertanding, melainkan dia juga ada untuk mengambil alih. Dan kini, langit di atas UFC Atlanta 14 Juni 2025 makin gelap. Bukan karena badai, tapi karena bayang-bayang dua raksasa yang akan saling menghantam. Joaquin Buckley melawan mantan raja Kamaru Usman. Bagi banyak orang, Usman adalah ujian. Tapi bagi Buckley, Usman adalah gerbang menuju gelar, dan dia siap mendobraknya. Bila aku menaklukkan Usman, ucap Buckley dalam video yang ia unggah di akun Instagramnya, maka tidak ada yang bisa menyangkal jalanku. Aku akan menjadi bintang terbesar di UFC. Tapi ambisinya tak berhenti di situ. Di kejauhan, di antara aroma keringat dan suara-suara tribun yang menggelegar, satu nama lain mengintai: Islam Makhachev. Makhachev, sang juara ringan yang kini mengincar mahkota di kelas welter. Dan Buckley tanpa ragu meyakini bahwa ia adalah satu-satunya penghalang yang bisa menghentikan perburuan itu. Jika Islam benar-benar naik ke sini dan merebut kekuasaan, maka aku adalah ujian terakhirnya, katanya menjelaskan keyakinannya. Dari sudut pandang fisik, Buckley memang tampak seperti teka-teki yang rumit. Ukuran tubuhnya kekar, tenaganya eksplosif, dan semangat juangnya membara. Ia bukan petarung yang hanya mengandalkan pukulan. Ia membawa semangat zaman dan tekad anak jalanan. Nafas dari seseorang yang tahu bahwa kesempatan kedua tak akan datang dan inilah waktunya. Namun Buckley juga realistis. Ia tahu Makhachev bukan nama sembarangan. Petarung asal Dagestan itu sudah lebih dulu bertransformasi menjadi mesin yang lebih mematikan. Tapi justru dari situlah letak semangat Buckley menyala. Ia tidak ingin menang mudah karena ia ingin mengalahkan yang terbaik dalam versi terbaiknya. Dan itulah mengapa dia menegaskan cuma dialah satu-satunya pesaing di kelas welter yang nantinya mampu mengalahkan Makhachev, seperti yang dibagikannya berikut ini. And even though me and Islam have never had a connection, I'll tell you right now, he gonna know a lot about me if we ever get booked to fight. The people that he has struggled with and the people that have shown a couple holes in his game, I'm gonna be his worst nightmare. Not JDM. JDM has a lot of holes that Islam can exploit. But with me though, and what I did to Kobe and what I'm gonna do to Kamaru Usman, Islam is gonna be in his head. Even Habib probably gonna tell his ass, maybe moving up ain't a good idea. Saat ini, Buckley duduk manis di peringkat 7 kelas welter. Tapi jika ia menang di Atlanta, ia akan melesat ke 5 besar dan mungkin langsung berada satu nafas dari sabuk emas. Di divisi yang kini mulai dipenuhi darah muda seperti Sean Brady dan sang bayangan dari Kazakhstan, Shavkat Rakhmonov, Buckley tahu waktunya cukup singkat meski keyakinannya panjang. Baginya ini bukan hanya tentang sabuk, tapi ini juga tentang membangun tahta dari reruntuhan ketidakpercayaan. Ini tentang menulis namanya di sejarah UFC dengan tinta tebal dan cerita penuh luka. Tanggal 14 Juni bukan sekadar laga melainkan deklarasi antara mereka yang pernah jadi raja dengan yang ingin menciptakan kerajaannya sendiri. Setelah menanggalkan gelar juara dunia kelas ringan pasca UFC 315 di Montreal, Islam Makhachev tak butuh waktu lama untuk menetapkan arah baru dalam karirnya. Petarung yang dijuluki Dagestani Destroyer itu kini siap naik ke kelas welter, wilayah penuh bahaya yang dihuni para monster elit untuk mengejar kejayaan baru. Target utamanya Jack Della Maddalena,
Sang sensasi asal Australia yang kini menyandang status juara dan dianggap sebagai ancaman terbesar di divisi 170 pon. Meski duel epik ini belum diumumkan secara resmi oleh UFC, suasana di markas American Kickboxing Academy di San Jose sudah terasa seperti medan perang. Di balik dinding-dinding gym yang legendaris itu, pelatih utama Javier Mendez, otak di balik kesuksesan para juara seperti Khabib Nurmagomedov dan Cain Velasquez, tengah menempa Makhachev untuk pertarungan terberat dalam hidupnya. Rencana sang pelatih itu pun sedikit diungkapkannya di obrolan podcast bersama Submission Radio dengan mengatakan, "Well, because of the respect for Jack and any champion, I never say we're going to finish him because that's short-sightedness. I always like going 5-round wars. I like being in the mental battle all the way through from the beginning to the end. Anybody on my team could say, yeah, we're going to finish him in this, we're going to do that, but not me. I'm going to go 5-round war. We're going to go toe-to-toe with him. We're going to win every round. We're going to win every minute, and that type of scenario is the way I like." Dengan 8 kemenangan dari 9 pertarungan terakhirnya, Makhachev memasuki laga ini sebagai favorit 2-1 di bursa taruhan. Tapi angka di atas kertas bukanlah jaminan. Jack Della Maddalena bukan sembarang lawan. Sebagai juara divisi kelas welter yang memiliki kecepatan, teknis, dan punya kekuatan menghentikan pertarungan kapan saja. Namun Islam Makhachev bukan petarung biasa. Dia adalah murid dari dua dunia, disiplin keras Dagestan dan teknik tinggi yang diasah di Amerika. Kini di bawah arahan Mendez, Makhachev sedang dikalibrasi ulang untuk menjadi yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih lapar dari sebelumnya. Pertarungan ini bukan hanya tentang sabuk, tapi ini juga tentang warisan. Tentang menaklukkan batas baru dan membuktikan bahwa Islam Makhachev adalah kekuatan yang tak bisa dibendung di kelas manapun dia bertarung. Tahun 2025 mungkin baru dimulai, tapi pertarungan ini sudah ditakdirkan menjadi salah satu babak paling bersejarah dalam dunia MMA. Di dunia MMA, ada nama-nama besar. Lalu ada Jon Jones, sang legenda hidup, raja yang telah menjelajahi 2 divisi, dan kini menjadi pusat drama paling membingungkan dalam sejarah kelas berat UFC. Sejak kemenangan impresifnya atas Steve Miocic di UFC 309 pada November lalu, sebuah pertarungan yang seharusnya menjadi angin penutup karirnya, Jones telah mengirimkan sinyal campur aduk tentang masa depannya. Awalnya ada desas-desus soal pensiun, lalu datang bisikan comeback. Dan di antara semua itu, satu nama terus bergema di seluruh jagat MMA, Tom Aspinall. Para penggemar House akan duel unifikasi yang seharusnya menjadi pertarungan terbesar dekade ini antara Jon Jones versus Tom Aspinall. Dua era dan gaya saling bertabrakan. Selain dua jiwa petarung dengan satu tujuan, yaitu supremasi sejati di divisi paling brutal. Namun harapan itu kini tergantung di ujung benang yang tipis. Dalam sebuah siaran langsung Instagram, Dana White mencoba meredam kegelisahan publik dengan menyarankan para penggemar agar santai menunggu pengumuman pertarungan itu. Tapi kata-kata itu terasa hampa ketika realita di lapangan berkata lain, dengan tak ada tanggal dan poster, hanya kebisuan dan spekulasi. Dan seperti bara yang disiram bensin, spekulasi itu berubah menjadi kobaran ketika cuplikan video dari FaceTime antara Jon Jones dan Kamal Gaziev tersebar luas di media sosial. Dalam video itu, Jones menyampaikan sesuatu yang mengguncang dunia MMA di saat dia menyebut dirinya sudah selesai. How are you, bro? Everything is fine, my friend. Doing good, my man. I'm excited to see you, bro. You know, but you are still active. 10 years left, but you are still active. So you got 10 years left, but you're still active. Oh, yeah, I'm done. You got a little girl, he's like, oh. Kalimat itu singkat namun menghantam keras seperti pukulan overhand kanan. Apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan Jon Jones? Apakah sang raja telah turun tahta bahkan sebelum pertarungan terbesarnya terjadi? Kini, semua mata tertuju pada langkah UFC berikutnya. Apakah mereka akan memaksa jalan menuju pertarungan unifikasi? Atau seperti yang dikabarkan jika mereka sedang menyiapkan rencana B tanpa Jon Jones di dalamnya? Akan tetapi satu hal yang terasa jelas, ketidakpastian ini menyiksa para penggemar dan dunia MMA yang sedang menahan napas. Beragam reaksi dari ucapan Jones ini pun berselewaran di medsos. Dari ada yang mengatakan,
Salah satu alasan mengapa Jones adalah petarung terbaik di saat dia mengerti bahwa dia tidak akan mampu melawan Aspinall dan jalan satu-satunya adalah mengundurkan diri sebagai petarung. Dan yang lainnya ada juga yang menyebut jika sudah selesai, maka serahkan sabuk itu kepada promosi. Yang satu ini malah mengungkapkan kesenangannya dari batalnya pertarungan unifikasi tersebut, di mana dia menganggap bahwa Jones selamat dari amukan Aspinall. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.